Jumpa kembali dengan saya dalam video instruksional. Kali ini kita akan membahas akuntansi pinjaman jangka panjang. Pinjaman jangka panjang ini merupakan salah satu jenis dari liabilitas jangka panjang. Anda harus cermat. Saya di sini menggunakan dua istilah yang mirip tapi maksudnya berbeda. Pinjaman jangka panjang dan liabilitas jangka panjang. Saya tegaskan sekali lagi, pinjaman jangka panjang merupakan salah satu jenis liabilitas jangka panjang. Anda bisa melihat di seksi deskripsi yang menyertai video ini. Saya juga sudah menyiapkan satu video instruksional yang memperkenalkan jenis lain dari liabilitas jangka panjang, yaitu obligasi. Meskipun dua-duanya, obligasi dan pinjaman jangka panjang ini sama-sama merupakan liabilitas jangka panjang, tetapi ada satu perbedaan di antara keduanya. Perbedaan dimaksud yaitu terkait dengan sifat dari kontraknya. Obligasi itu merupakan efek atau sekuritas utang yang dipasarkan di bursa efek, sehingga dia memiliki sifat kontrak yang seragam, standardized. Fiturnya dibuat sedemikian rupa sehingga seragam, dan karena itulah maka obligasi itu mudah dipasarkan. Sebaliknya, kontrak pinjaman jangka panjang disebut dengan long term notes payable, itu memiliki kontrak yang berbeda-beda case by case, ya, atau customized contract. Didasarkan pada tentu saja kesepakatan antara pihak kreditor yang umumnya merupakan lembaga keuangan, bank, ya, dengan pihak debitor. Ilustrasi yang akan diberikan pada kesempatan ini adalah satu sistem yang cukup banyak digunakan, yang dalam praktek biasa saya sebut dengan istilah sistem bunga anuitas. Dalam sistem ini, debitor diharuskan untuk membayar cicilan yang besarnya tetap setiap periode. Kalau pinjaman pribadi biasanya periode pembayarannya itu bulanan. Tapi kalau untuk korporasi, periodenya bisa aja lebih fleksibel, misalnya setengah tahun sekali. Cicilan dalam jumlah yang sama ini sebenarnya mencakup dua komponen, yaitu yang pertama komponen bunga, dan yang kedua adalah komponen pengurangan pokok pinjaman. Bunga yang dimaksud di sini adalah bunga atas saldo pinjaman yang belum dibayar pada tiap-tiap periode pembayaran bunga. Yang unik dari sistem anuitas ini, kita akan lihat nanti ilustrasinya. Komponen bunga itu pada periode-periode awal pembayaran cicilan itu mencakup bagian terbesar dari jumlah cicilan. Jumlah tersebut semakin lama semakin mengecil. Sebaliknya,
komponen pengurang pokok pinjaman itu pada awal-awal periode cicilan itu menjadi sebagian kecil saja dari total cicilan. Dan jumlah itu akan membesar seiring dengan berlalunya waktu hingga mendekati ke berakhirnya kontrak pinjaman. Selain sistem bunga anuitas, kadang-kadang lembaga keuangan juga menggunakan sistem bunga flat. Ketika saya menjadi pengelola keuangan di sebuah koperasi itu biasanya dibuat proses bisnisnya sesederhana mungkin. Sistem yang saya terapkan waktu itu adalah sistem flat, karena selain menghitungnya gampang, juga mudah dipahami oleh banyak orang. Tapi untuk kepentingan ini, saya akan memberikan ilustrasi kepada Anda sekalian mengenai bagaimana sistem bunga anuitas itu dicatat dan dilaporkan. Langsung ke contoh, biar sederhana. Kita punya perusahaan namanya PT Sharpie. PT Sharpie ini menandatangani kontrak pinjaman dengan satu bank tertentu, tidak disebutkan di sini namanya. Nilai pinjamannya adalah sejumlah 5 miliar, bunga 12%, tenor 20 tahun, tanggal pencairan dan sekaligus penandatanganan kontrak adalah 31 Desember 2019. Sistem anuitas yang disepakati dalam kontrak ini mengharuskan perusahaan PT Sharpie untuk membayar cicilan setiap setengah tahun sekali sejumlah 337.307.680. Cicilan dibayarkan setiap tanggal 30 Juni dan 31 Desember. Tabel ini disebut tabel cicilan pinjaman. Dalam bahasa populer, Anda perhatikan kolomnya. Yang pertama adalah periode bunga, periode pembayaran. Kolom berikutnya adalah cicilan. Cicilan ini jumlahnya akan tetap sampai ke periode bunga yang terakhir. Kemudian komponen berikutnya beban bunga, pengurang pokok, dan saldo pokok. Saldo pokok pada saat pencairan, saya sebut ini periode ke-0, bulat berjumlah 5 miliar. Dari keseluruhan kolom yang ada di sini, yang paling sulit menghitungnya adalah jumlah angsuran tetap ini. Saya akan memberikan cara melakukan penghitungan cicilan ini atau penentuan cicilan jumlah tetap ini dalam video instruksional yang terpisah. Sekarang Anda cukup memahami saja bahwa angka ini tidak diperoleh dari langit. Ada caranya untuk menentukan. Kemudian komponen beban bunga, kalau untuk periode bunga pertama, ini juga simple, angka 300 juta ini diperoleh dari perkalian 5 miliar dikalikan dengan 12%. 12% kali 5 miliar itu ketemunya adalah 600 juta sebenarnya. Tapi karena periode bunganya adalah 1 semester, setengah tahun, maka kita mengalikannya dengan setengahnya atau 6/12. Sehingga komponen beban bunga untuk periode pertama berjumlah 300 juta. Pengurangan pokok ini sebenarnya merupakan selisih saja. Selisih dari cicilan dikurangi dengan beban bunga. Anda perhatikan di sini,
Cicilan pada periode pertama ini lebih banyak dialokasikan ke beban bunga. 300 juta, pengurangan pokoknya dikit saja, hanya kurang lebih sepersepuluhnya, yaitu 32.307.680. Pokok pinjaman setelah pembayaran bunga pertama berkurang menjadi 4.967.692.320. Diperoleh dari 5 miliar dikurangi dengan 32.307.680 rupiah. Ada 3 event penting terkait dengan transaksi pinjaman jangka panjang ini dari sudut pandang akuntansi. Yang pertama adalah tanggal ketika pinjaman jangka panjang itu dicairkan. Dalam contoh kita kali ini adalah tanggal 31 Desember 2019. Yang kedua adalah tanggal pembayaran bunga. Seluruh tanggal pembayaran bunga dari pembayaran bunga pertama sampai dengan terakhir. Untuk yang pertama dalam contoh kita ini terjadi pada tanggal 30 Juni 2020. 1 tanggal pencairan, 2 tanggal pembayaran bunga, dan yang ketiga adalah tanggal 31 Desember atau tanggal terakhir tahun buku. Yang biasanya pada tanggal tersebut neraca dilaporkan. Tanggal terakhir ini terutama relevan kalau pembayaran bunga tidak terjadi bersamaan dengan tanggal tersebut. Sehingga Anda perlu membuat jurnal penyesuaian akrual untuk mengakui beban bunga yang sudah terjadi dari tanggal terakhir pembayaran bunga sampai dengan tanggal terakhir tahun buku. Akan tetapi tanggal tersebut tidak berlaku pada contoh kita sekarang karena kebetulan sekali pada tanggal 31 Desember itu juga terjadi pembayaran bunga. Seandainya ilustrasi ini dimodifikasi, pencairannya tanggal 1 Januari 2020 misalnya, kemudian pembayaran bunga pertama pada 1 Juli 2020, maka pembayaran bunga kedua akan terjadi pada tanggal 1 Januari 2021. Kalau ini yang terjadi, berarti pada tanggal 31 Desember 2020, itu Anda perlu membuat jurnal penyesuaian akrual. Pada tanggal pencairan, jurnal yang dibuat standar saja, seperti halnya kita mengakui timbulnya kewajiban dan diterimanya kas. Ya. Kas bertambah sebesar atau sejumlah 5 miliar, sama dengan jumlah kas yang diterima pada tanggal pencairan. Kemudian liabilitas atau dalam hal ini adalah pinjaman jangka panjang bertambah sejumlah 5 miliar. 5 miliar ini adalah identik dengan nilai nominal dari pinjaman jangka panjang. Kemudian pada tanggal 30 Juni, ini adalah pembayaran bunga pertama. Ya. Perhatikan, Anda mengkredit kas sejumlah cicilan 332.307.680. Kemudian dari tabel cicilan kita juga mendebet beban bunga. Ini adalah beban bunga periode pertama yang tadi 1 miliar dikali 12% dikali 6/12. Dan pengurangan pokok pinjaman didebet ke pinjaman jangka panjang sebesar selisihnya. Selisih dari 332.307.680 dengan 300 juta. Pembayaran bunga yang kedua terjadi pada tanggal 31 Desember 2020. Ini
peristiwa yang mungkin agak jarang terjadi, tutup buku, bayar cicilan. Tapi ini mempermudah ilustrasi kita, ya. Dibandingkan dengan jurnal tanggal 30 Juni tahun 2020, nama-nama akun yang kita gunakan sama persis. Yang berbeda hanya angkanya saja. Untuk kas, bahkan tidak berbeda, tetap sama, ya. Kas akan dikredit pada tanggal 31 Desember 2020 sejumlah 332.307.680. Karena memang inilah jumlah yang disetorkan ke pihak kreditor sebagai cicilan kedua. Yang berbeda adalah beban bunga yang kita debit bukan 300 juta, tetapi pada saat ini 31 Desember 2020 kita mendebit beban bunga sejumlah 298.061.539. Akun pinjaman jangka panjang akan didebit kali ini sejumlah 34.246.140. Jika pada tanggal 31 Desember 2020 perusahaan menyajikan neraca, maka pinjaman jangka panjang akan dilaporkan dengan jumlah 4.933.446.180. Demikian video instruksional kali ini. Sampai jumpa lagi pada video instruksional selanjutnya yang akan membahas mengenai cara membuat tabel cicilan pinjaman. Terima kasih.